namanya tol keadilan. Itu kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TW. Ada banyak pikiran, ada banyak cara, ada banyak alasan ketika orang harus memilih salah satu dari 3 kandidat paslon capres dan cawapres. Kebanyakan orang memilih itu bukan karena melihat apa visi misi apa yang akan dilakukan paslon dari ketiga paslon ini, atau kebanyakan itu tidak melihat dari rekam jejak dari ketiga paslon ini, atau kebanyakan juga tidak melihat bahwa paslon ini rekam jejaknya dulu bagaimana dan seperti apa, itu tidak. Tapi kebanyakan orang memilih ya itu karena emosi dengan keadaan jiwanya sekarang seperti itu kebanyakan seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan ketika kita menilik sebuah survei yang mengatakan bahwa Prabowo sekarang berada di puncak dengan elektabilitas di angka sekitar 46%, sedangkan Anies di angka 20%. Data ini akan kita bandingkan dengan elektabilitas atau approval rating dari Presiden Jokowi yang memang masih tinggi, yaitu di angka masih 70%-an lebih. Sehingga kalau kita memang membandingkan dengan approval rating kemudian dengan data yang sekarang diperoleh oleh Anies, itu sangat relevan sekali, di mana Anies yang mentok di angka sekitar 20%-an, 25 sekarang di atas Ganjar seperti itu ya. Kemudian Prabowo terbagi 2 tapi masih berada di puncak sekitar 40%-an, kemudian sisanya berada di kubu Ganjar. Ini sebuah gambaran yang memang nyata, sebuah survei yang nyata bahwa menunjukkan approval rating yang tinggi Jokowi itu menentukan suara Prabowo, kemudian menentukan suara Ganjar juga seperti itu. Tetapi Ganjar sekarang memilih menjauh dari Jokowi, sehingga sekarang angkanya juga terjun seperti itu. Kembali ke pemilih, ke data pemilih, ke psikologi pemilih, bagaimana seorang pemilih itu memilih seorang pemimpinnya. Ya kalau kita bandingkan orang yang memilih Anies Baswedan itu rata-rata adalah orang yang memang di masa Jokowi ini mungkin ya dia tidak merasakan sebuah kenikmatan, mungkin ya seperti itu. Atau juga mungkin di masa Jokowi ini dia merasa terpuruk ya hidupnya seperti itu, sehingga dia akan membandingkan lurus dengan pilihannya, bahwa dengan mengatakan ya aku memilih Anies Baswedan, semoga saja hidup saya berubah seperti itu. Ada yang mengatakan, ada yang membuat ya, di media sosial memposting hal-hal seperti ini. Jadi ya dilihat sekali, memang orang yang puas di masa Jokowi berarti kan yang sekarang akan memilih Anies yang akan memilih Prabowo, kemudian memilih Ganjar juga, sedikit memilih Ganjar. Sehingga kalau digabung itu memang dilihat bahwa di angka 70%-an masih Jokowi, kemudian di angka 20%-an, 25-an itu di angka nanti yang akan berada di kubu Anies atau memilih Anies. Ya relate ya, mana Jokowi approval-nya masih 70%, berarti orang yang puas di masa pemerintahan Jokowi itu sekitar 70%-an ke atas ya, 75% ya. Dulu pernah sampai 82%-an. Sehingga mungkin ada yang terkoyak imannya harus memilih yang lain seperti itu ya, mungkin seperti itu. Karena mungkin ya ada masalah di akhir-akhir ini seperti itu. Sehingga kalau kita bandingkan, kalau ada yang mengatakan ya,
saya memilih ini karena berdasarkan ataupun apa ya, eh, melihat kondisi saya sekarang kan ibaratnya seperti itu, sehingga orang kalau kita amati memang memilih presiden itu karena emosi, bukan memilih presiden itu karena sebuah prestasi, bukan karena memang memilih presiden ini karena memang istilahnya memiliki program yang bagus, bukan, karena dibandingkan dengan keadaan mereka sendiri seperti itu, sehingga mereka maunya ada perubahan. Ya, yang 25% itu kan mereka yang kebanyakan tidak merasakan enak di masa Jokowi, mungkin ya terpuruk atau segala seperti itu, sehingga dia akan memilih Anies Baswedan kan seperti itu, sehingga ya memang relate sekali ya. Tapi kebanyakan berarti kalau kita membandingkan yang di masa Jokowi itu 75% itu puas, kemudian 25% itu tidak puas, berarti kan negara ini dalam kondisi baik-baik saja, bukan bukan kondisi jelek-jelek saja. Ya ada yang mengatakan jelek, ya mengatakan jelek negara ini sedang terpuruk atau apa, itu berarti yang berada di angka 25%, ya itu ya berada di kelompok itu seperti itu. Jadi orang yang berada di kelompok 75% berarti dia mengatakan bahwa negara ini memang sedang baik-baik saja dan sedang mengalami kemajuan yang sangat besar. Ya relate lah, dimana setiap sebuah pemimpin tidak mungkin disukai oleh kebanyakan orang, tapi seorang pemimpin disukai oleh mayoritas pada suatu kelompok tersebut, berarti dia dikatakan seorang pemimpin yang berhasil. Berarti Indonesia ini kan berarti maju ya, secara kalau kita berpikir secara komprehensif, kalau kita berpikir memang secara luas, berarti kan negara Indonesia ini maju, lebih maju dibandingkan negara-negara yang dibandingkan apa yang namanya dipimpin oleh presiden-presiden sebelumnya ya. Ya kalau kita bisa melihat kenyataannya, ya memang seperti itu, memang ya. Pembangunan ada di mana-mana, jalan tol sangat lebar. Sekarang tidak hanya itu juga, ya tidak hanya jalan tol, kemudian tidak hanya apa yang namanya bandara, kemudian tapi juga pembangunan manusia atau pembangunan secara apa ya, sumber makanan, seperti sekarang sedang dibangun bendungan-bendungan yang banyak, ada food estate. Walaupun food estate itu juga tidak semuanya berhasil, tapi itu sebuah usaha, ya usaha dimana untuk menuju sebuah kemajuan. Karena untuk membangun food estate itu juga tidak dalam satu kali bisa langsung berhasil, tidak, semuanya butuh proses juga. Mungkin tanah yang sedang sekarang dijadikan proyek food estate itu juga butuh yang namanya penyelesaian diri, yang dulu bukan tempat untuk menanam, sekarang digunakan untuk menanam sesuatu, itu perlu yang namanya proses. Seperti itu kan bisa seperti itu. Ya, kalau orang berpikir secara meluas, menyeluruh, dan itu tidak membandingkan dirinya dengan keadaan dirinya, negara ini dengan keadaan dirinya, maka dia akan berpikir secara adil. Tapi kalau orang berpikir secara membandingkan dengan dirinya sendiri, sedangkan orang yang membandingkan dengan dirinya sendiri itu sedang terpuruk, maka dia akan menganggap negara ini sedang terpuruk, kan seperti itu. Itu pikiran yang memang secara meluas, dan itu pikiran yang adil. Tidak ada yang namanya tol keadilan. Itu kan ngaco banget ya, seperti itu. Ya itu sebuah data yang kita comparekan dengan relate keadaan yang sesungguhnya di negara ini, kan seperti itu. Maju, ada yang tidak maju, ada yang merasa tidak maju, berarti kan itu berada di minoritas. Ketika ada yang menyukai secara mayoritas, kemudian negara ini mayoritas maju, berarti kan itu perbandingannya seperti itu. 75% belum dibandingkan 25%. Banyakkan yang mana? Mayoritas itu sudah lebih dari 50%. Berarti kan negara ini bukan sedang tidak baik-baik saja, tetapi sedang baik-baik saja menuju sebuah kemajuan. Apalagi nanti dipimpin oleh seorang pemimpin yang memang mempunyai visi misi yang sama dan melanjutkan apa yang ada sekarang, bukan pemimpin yang mau mengubah, kemudian mengodak-aduk, kemudian ya
kita berkaca pada Jakarta yang cuman ibaratnya mengganti nama-nama jalan, mengganti nama-nama rumah sakit, dan membuat sebuah proyek yang tidak begitu bermanfaat dan tidak mendasar, ya seperti itu. Ya kalau kita berpikir untuk membuat negara Indonesia lebih maju, walaupun kamu sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, saya harap itu kamu sekarang minimal sebagai pahlawan yang memang harus memperjuangkan yang tidak baik-baik saja ini, kamu bisa menjadi baik-baik saja dengan mendukung secara mayoritas yang ada sekarang, yaitu Prabowo Gibran. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.